wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pelecehan seksual. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, apakah dari anak-anak ada yang bersukarela untuk memimpin doa? Saya Silakan Bu. siap gerak berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih sudah dibantu untuk memimpin doa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada Bu, ini Oke, hari ini kita akan belajar tentang pelecehan seksual. Kenapa kita belajar tentang pelecehan seksual? Dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali kasus terkait pelecehan seksual yang mana korbannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Yang pertama, kita akan belajar apa itu pengertian dari pelecehan seksual. Mungkin dari Mbak Ana bisa dibantu untuk dibaca. pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, malu, terancam, atau tersinggung. Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dan bisa terjadi di berbagai tempat. Oke, jadi perbedaan pelecehan seksual dengan kekerasan seksual itu ada di tindakannya, di mana kekerasan seksual itu lebih pada terpaksa atau dipaksa oleh pelaku, tapi untuk pelecehan itu mungkin dari kita sebagian itu tidak menyadari. Mungkin bisa kalau misalnya kita pas-pasan di angkutan umum mungkin tidak sengaja tersenggol mungkin, tapi dari kita mungkin lebih ke memakluminya. Yang selanjutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual. Apakah sudah ada yang tahu tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual? Sudah. Apa Mbak Sinta? Kayak mungkin kayak kan ada yang terus kayak kata-katanya tuh kurang enak, terus mengarah ke ya mungkin ke tubuh kayak gitu Bu contohnya. Ya, itu juga bisa termasuk pelecehan seksual di media sosial. Di sini ada 4. Yang pertama verbal, yaitu siulan, godaan atau catcalling. Mungkin ada yang pernah di jalan mungkin. Gimana? Respon kalian gimana? Halo. Responnya Mbak Windy halo. Enggak lah. Halo. Dicuekin aja. Oke. Memang sebaiknya kita lebih baik menjauhi daripada kita menonjolnya. Yang kedua ada non verbal, yaitu mengirim pesan foto atau chat yang tidak pantas seperti yang disampaikan Mbak Sirma tadi melalui pesan. Terus yang ketiga ada fisik, yaitu menyentuh, meraba atau memeluk tanpa izin. Nah, biasanya untuk yang fisik itu terjadinya lebih sering di gimana Mbak Ana? Enggak. Atau mungkin Mbak Ana mau baca dulu, silakan. Mau mempraktekkan dulu. Oh, gimana Mbak Ana? Coba dipraktekkan, mungkin biar lebih jelas. Oh, gampang ya. Sebenarnya kalau misal di angkutan umum kan lebih seringnya kan kita kan berdesak-desakan, mungkin tersenggol area vital kita mungkin. Tapi kan sebagian dari kita itu memakluminya ya, mungkin ya atas dasar tidak sengaja. Terus juga yang selanjutnya ada pemaksaan. Nah, pemaksaan ini sebenarnya bisa jadi kekerasan seksual dan juga memaksa hubungan seksual atau memanfaatkan posisi. Kenapa pelecehan seksual itu lebih seringnya terjadi pada perempuan? Karena stigmanya perempuan itu selalu dianggap lemah. Tetapi kalau pelecehan seksual itu terjadi pada laki-laki, karena stigmanya laki-laki itu selalu kuat,
terus mungkin tidak terlalu sensitif lah seperti wanita. Untuk selanjutnya kita belajar tentang faktor penyebab. Yang pertama mungkin dari faktor penyebab ini dari Mbak Cindy bisa dibaca. Faktor penyebab kurangnya pemahaman tentang batasan tubuh, pengaruh lingkungan, pergaulan yang tidak sehat, penggunaan media sosial tanpa pengawasan, candaan yang tidak sehat mengenai tubuh atau seksualitas, kurangnya keberanian korban untuk melaporkan kejadian. Nah, faktor penyebab ini biasanya kalaupun ada orang yang terkena pelecehan, lebih seringnya terkenanya ada di dampak psikologisnya. Bisa jadi dia itu lebih pendiam atau mungkin menyimpan rahasia itu sendiri. Nah, untuk yang bagian utama itu kan ada kurangnya pemahaman tentang batasan tubuh. Kadang kan kalau anak kecil mungkin ya kita kan selalu memaklumi namanya juga anak kecil. Tapi untuk sekarang anak kecil itu memang sudah sangat paham tentang hal-hal vital seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita juga tidak terlalu memaklumi lah, mungkin ya kita tegur pelan-pelan atau mungkin kita ingatkan. Yang terakhir ada dampak akibat pelecehan. Nah, dampaknya yang sudah saya sampaikan tadi, korban itu mungkin merasa lebih takut ataupun cemas dan kehilangan rasa percaya diri. Sebenarnya kalau misalkan dari seusia kalian di usia sekolah, bisa mungkin cerita pada guru BK ataupun cerita pada orang tua, dan juga mungkin kalau ada teman dekat yang bisa dipercaya, bisa juga diceritakan. Tetapi sejauh apa kalian kenal mereka dalam menjaga rahasia kalian? Di sini saya ada kartu pertanyaan terkait dengan materi tadi. Silahkan diambil secara acak. Mungkin dari saya kasih waktu 1 menit untuk kalian memikirkan jawaban yang sudah saya jelaskan tadi. Dimulai dari Mbak Teri mungkin bisa. Aku dapat pertanyaan, apa bedanya kekerasan seksual dan pelecehan seksual? Menurutku ada itu. Kekerasan seksual, kalau kekerasan seksual itu disengaja. Ya dulunya disengaja. Ya, tapi lebih ke gimana ya? Mungkin aku jelasinnya agak bingung. Pelecehan seksual ada orang yang sengaja melecehkan orang lain gitu. Tapi kalau kekerasan aku kurang paham. Oke. Jadi untuk kekerasan yang tadi sudah saya sampaikan, kekerasan itu adalah paksaan. Misalnya yang sering kita ketahui ya pemerkosaan. Nah itu kan biasanya hanya menguntungkan satu pihak atau pelaku. Nah sebenarnya kekerasan atau pelecehan itu yang salah sebenarnya bukan, misal kita kan perempuan mungkin pakai bajunya yang pendek atau gimana, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pakaian yang kita pakai, tergantung dari gimana cara pandang orang terhadap kita atau mungkin cara mereka saling menghargai kita. Dan Mbak Mimi mungkin sudah bisa menjawab. Ya. Saya dapat pertanyaan, apa dampak pelecehan seksual? Jadi mungkin dampaknya itu seperti trauma, kayak takut itu, terus punya kecemasan berlebihan
korban itu biasa berupa fisik ataupun juga verbal ataupun juga kayak sentuhan sengaja. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya ada lembar kerja bisa dikumpulkan besok pagi di meja saya. Mungkin dari Mbak Tari bisa dibantu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan ini untuk mengukur seberapa pahamnya kalian tentang materi kita hari ini, yaitu pelecehan seksual. Ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Tidak ada. Oke, mungkin dari Mbak Ana bisa dibantu menyimpulkan materi kita hari ini. Mungkin dari saya kegiatan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita perlu mengetahui apa itu pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual supaya kita dapat mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Terima kasih Mbak Ana sudah dibantu untuk menyimpulkan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon